Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Putri Azarin. Saya dari kelas 4A dengan NIM 4444230040. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai analisis pangan, mengenai analisis kadar abu dan mineral dengan metode gravimetri. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu abu dan juga mineral. Nah, abu sendiri itu merupakan sisa anorganik yang tertinggal setelah komponen organik dalam bahan pangan dihancurkan atau dibakar. Dengan kata lain, abu merupakan zat anorganik hasil pembakaran bahan organik. Penentuan kadar abu itu berkaitan langsung dengan kandungan mineral dalam bahan pangan tersebut. Sedangkan untuk mineral ini merupakan zat anorganik alami dengan struktur kristal teratur. Dalam bahan pangan, mineral itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada mineral makro dan juga yang kedua ada mineral mikro. Untuk makro mineral itu dibutuhkan tubuh dalam jumlah besar, namun tidak dapat diproduksi sendiri sehingga harus diperoleh dari makanan. Sementara itu, untuk mikromineral itu diperlukan dalam jumlah kecil tetapi penting untuk fungsi biologis tubuh. Selanjutnya, apa pentingnya analisis kadar abu dan juga mineral dalam bahan pangan? Jadi dalam industri pangan, penentuan kadar abu itu sangat penting karena dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai kualitas suatu proses pengolahan pangan. Nah, abu itu adalah sisa pembakaran dari bahan anorganik yang berupa zat anorganik di mana jumlah dan jenisnya bergantung pada jenis bahan serta metode pembakaran yang digunakan. Kadar abu sendiri itu mencerminkan total kandungan mineral dalam suatu bahan. Pengukuran kadar abu total itu merupakan bagian dari analisis proksimat yang bertujuan untuk menilai nilai gizi suatu bahan atau produk pangan. Nah, proses dari pengabuan ini juga merupakan langkah awal yang diperlukan dalam analisis kandungan mineral. Hubungan antara keduanya, antara kadar abu dan juga antara analisis kadar abu dan juga analisis mineral ini adalah kadar abu itu mencerminkan total kandungan mineral serta senyawa anorganik lainnya yang tersisa setelah pembakaran. Nah, analisis mineralnya ini merupakan analisis lanjutan dari analisis abu yang bertujuan untuk mengidentifikasi jenis dan jumlah spesifik mineral yang terdapat di dalam abu tersebut. Nah, untuk melakukan analisis kadar abu dan juga kadar mineral itu bisa menggunakan salah satunya metode gravimetri. Nah, metode gravimetri ini merupakan metode analisis kuantitatif yang melibatkan proses pengendapan, pemisahan, pemanasan, hingga penimbangan senyawa atau komponen tertentu berdasarkan masanya. Nah, teknik ini itu bekerja dengan cara memanaskan sampel untuk menghilangkan kandungan airnya, kemudian ditimbang dan dikeringkan dalam oven pada suhu antara 100 hingga 105 derajat Celcius. Karena air itu menguap pada suhu 100 derajat, pengeringan tidak boleh melebihi 105 derajat Celcius agar senyawa organik dalam sampel tidak ikut menguap yang dapat menyebabkan penurunan massa. Nah, untuk menentukan kadar abu itu ada tahapannya. Penentuan kadar abu sendiri itu bertujuan untuk mengetahui jumlah total bahan anorganik atau mineral dalam suatu pangan. Nah, abu sendiri merupakan residu yang tertinggal setelah bahan organik dihilangkan melalui pembakaran. Nah, tahapan yang pertama untuk menentukan kadar abu ini yaitu persiapan sampel. Sampel yang akan digunakan dikeringkan untuk menghilangkan air. Selanjutnya,
sampel yang digunakan ditimbang dalam cawan porselen yang sudah diketahui masanya. Selanjutnya ada proses pengabuan di mana sampel dibakar pada suhu 500-600 derajat selama beberapa jam hingga semua bahan organik terbakar habis. Nah, selanjutnya ada proses pendinginan di mana cawan dan residu abu itu didinginkan di dalam desikator. Nah, tahap terakhir yaitu penimbangan, di mana abu yang tersisa ditimbang untuk menentukan kadar abu total. Selanjutnya ada penentuan kadar mineral. Nah, setelah abunya tadi diperoleh, mineral di dalamnya dapat dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui kandungan unsur-unsur spesifik seperti Ca, Fe, Mg, Zn, dan lain-lain. Untuk tahapan dalam penentuan kadar mineral ini, yang pertama ada proses pelindian abu. Proses ini di mana abu dilarutkan dengan pelarut asam, biasanya menggunakan HCl atau HNO3. Selanjutnya ada proses filtrasi, di mana larutan itu akan difiltrasi untuk memisahkan komponen tak larut. Nah, selanjutnya dilakukan analisis mineral. Analisis mineral ini bisa dilakukan dengan beberapa metode, seperti metode spektroskopi serapan atom, inductively coupled plasma, atau titrasi tergantung jenis mineral yang dianalisis. Nah, konsentrasi mineral yang setelah didapatkan kemudian dihitung berdasarkan hasil pembacaan alat dibandingkan dengan larutan standar. Nah, jadi hubungan antara penentuan kadar abu dan juga kadar mineral itu adalah analisis kadar abu ini memberikan gambaran umum total mineral, sedangkan analisis mineral itu memberikan rincian spesifik kandungan unsur. Nah, kedua metode ini saling berkaitan dan juga sangat penting dalam kontrol kualitas bahan pangan dan bahan industri lainnya. Nah, metode gravimetri sendiri memiliki kelemahan dan juga kelebihan. Untuk kelemahannya sendiri yaitu metode ini memakan waktu yang relatif lama. Kemudian metode ini hanya efektif digunakan untuk menentukan kadar komponen yang jumlahnya cukup besar, umumnya di atas 1%. Nah, untuk kelebihan dari metode gravimetri ini, yang pertama, metode ini tidak memerlukan pemantauan secara terus-menerus selama proses berlangsung. Kemudian, metode ini juga tidak memerlukan zat pembanding, hanya membutuhkan neraca analitik yang terkalibrasi sebagai alat utamanya. Metode gravimetri mempunyai prosedur analisis yang sederhana karena hanya melibatkan proses pemisahan dan penimbangan zat. Nah, metode ini menghasilkan hasil analisis yang sangat akurat bila zat yang dianalisis murni dan memiliki komposisi yang tetap. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai salah satu metode untuk menentukan kadar abu dan mineral, yaitu metode gravimetri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.